Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashrafi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sekarang saya mengajar di SMK Bustanul Falah Banyuwangi. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan rencana aksi, yaitu praktek pembelajaran. Penasaran? Mari kita simak videonya. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Satu anak dari kalian memimpin untuk berdoa. Silakan dipimpin. Persiapan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Ya. Masuk semua ya? Ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Baik, semangatnya SMK. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Bufa? Bisa. Hebat. Baik, terima kasih. Ini kita ada di kelas 11, ada di fase F. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan elemen Bhinneka Tunggal Ika. Pak Ashrafi mau tanya dulu, pernahkah kalian mendengar atau mungkin mengalami ya, konflik yang terjadi di tengah keragaman masyarakat, mungkin terjadi di lingkungan kalian? Pernah? Tentu pernah, karena sekarang di media sosial ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, entah itu kasusnya benar terjadi atau sekedar hoaks, tetapi itu diupload di media dan semua orang yang ada di dunia ini bisa mengaksesnya. Nah, anak-anak, ketika kasus ini nanti terjadi atau ditemukan oleh kalian semuanya, Pak Ashrafi pengen kalian bisa tahu penyebab dari konflik itu terjadi. Penyebab yang menimbulkan potensi terjadinya konflik. Dan nanti di akhir harapan kami kalian bisa memberikan solusi dari konflik yang terjadi itu. Baiklah anak-anak. Ini ada tampilan video, bisa disimak dulu. Nanti setelah saya tampilkan, saya minta kalian amati, kalian lihat betul-betul video ini dan kalian lihat penyebabnya apa, lalu solusi yang harus diberikan seperti apa, ya? Ini ada cuplikan video dari sang Bhinneka Tunggal Ika. Sudah anak-anak, itu tampilan video yang sebagai pengantar kita supaya kita tahu bahwa ternyata di Indonesia ini tidak hanya ada satu agama, tidak hanya ada satu suku, ya, ternyata beragam. Nah, dulu sebelum kemerdekaan, belum adanya Bhinneka Tunggal Ika, semuanya bersatu untuk berjuang membela tanah air. Setelah Indonesia merdeka, terbentuklah Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai macam dan beragam suku,
budaya, agama, ras yang berbeda-beda, ini selain memunculkan hal yang positif, ternyata banyak sekali yang negatif. Coba setelah kalian melihat tayangan tadi, saya tanya dulu pada kalian. Tayangan video yang sudah kalian lihat itu, apakah ada kaitannya dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini? Ada. Siapa yang mau menjawab? Boleh angkat tangan. Kaitannya apa? Silakan acungkan tangan. Video yang tadi dengan materi kita hari ini ada kaitannya? Ada. Siapa yang mau menjelaskan? Coba disilahkan. Ayo dok. Nih. Ada kaitannya apa? Ada kaitannya. Kaitannya perbedaan seperti yang ditayangkan di video pertama tadi, perbedaan di sekolah. Ya. Itu mereka mempunyai perbedaan bahasa dan suku. Silakan. Tadi diibaratkan benda apa di video itu? Tadi diibaratkan sebagai kain yang dipinang melalui dari benang-benang yang disatukan menjadi kain. Dirajut? Ya, dirajut menjadi kain. Oh ya, ini yang ada di tampilan video Kedua. Terima kasih. Bapak minta yang di video pertama. Di video pertama tadi ada. Nah, digambarkan dengan sebuah benda apa tadi? Dikaitkan dengan sebuah benda sapu lidi yang bersatu mereka akan kokoh, tidak bisa terpecah belahkan, sedangkan kalau sendiri mereka akan terpecah belahkan. Mudah dipatahkan, ya? Mudah dipatahkan. Nah, sapu lidi kalau satu itu mudah dipatahkan. Tetapi kalau disatukan kemudian dipatahkan akan sulit. Ya, itu tadi digambarkan seperti itu anak-anak untuk persatuan. Nah, penyebab awal dari yang kalian lihat video pertama sehingga terjadi konflik, penyebab awalnya apa? Coba Pak Asrofi dijelaskan ya. Ini, Mas, silakan dijelaskan. Penyebab awalnya itu karena terjadinya perselisihan dalam waktu perjalanan itu. Jadi kayak nabrak teman yang nggak sengaja tapi dikiranya sengaja. Dipermasalahkan ya. Awalnya sepele, hanya masalah jalan, kemudian nyenggol temennya, jadi sebuah permasalahan. Nah, di tengah tadi itu, di tengah permasalahan ada yang menunjukkan pada keberagaman sehingga terjadi pertengkaran. Bisa dijawab apa itu yang keragaman apa di dalamnya tadi yang video pertama? Budaya antara Sunda dan lainnya. Jadi perbedaan tersebut dikaitkan oleh Bhinneka Tunggal Ika, jadi bisa bersatu kembali. Ya. Tadi nyebut agama? Ya. Satu. Ya, ada. Kita bagi kelompok ya, biar mudah ya. Diskusinya biar mudah, biar kita nanti membicarakannya mudah, menemukan kasusnya dan memberikan solusinya juga mudah. Untuk yang pertama ada 8 anak. Abi Setiawan, mohon maaf, yang saya sebutkan namanya bisa langsung pindah ke meja sini ya, kelompok 1. Meja sebelah kanan saya di depan ini untuk kelompok 1. Silakan itu yang ada di papan, yang di blok kuning. Silakan. Anak-anak, nanti kalian akan diminta untuk menemukan atau mencari masalah yang sifatnya kontekstual. Kalian diminta untuk mengamati ya dan memahami dari kasus yang terjadi itu.
Makanya ini tadi sama Bapak dibikinkan kelompok, dibuatkan kelompok nanti untuk berdiskusi, mencari data, bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, ya. Baik, nanti Bapak minta dengan terbentuknya kelompok ini, kalian bisa melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Kita diberikan permasalahan untuk menemukan konflik. Kita disuruh menemukan, kemudian mencari penyebab. Setelah itu kita disuruh memberikan solusi. Dituangkan dalam sebuah tulisan, nanti dibentuk dalam PPAT atau mungkin power presentation, atau menggunakan ini apa biasanya video editing, ya boleh video editing yang nanti pada pertemuan kedua akan kita presentasikan di hadapan teman-teman yang lain di depan Bapak. Saya berikan tugasnya untuk dikerjakan. Tugas kelompok harapan Bapak, kalian semua bisa bekerja sama dengan baik. Ya, mungkin ada yang mencari, ya, ada yang menulis, nah, ada yang berdiskusi sehingga tugasnya benar-benar baik. Kelompok 1, kelompok 3. Notulennya siapa? Mas Pras. Editornya ditemukan dulu. Kalau ada yang janggal, kalau ada yang masih kesulitan, boleh ditanyakan. Bapak, saya ngangkat ini bagaimana? Boleh. Bapak, saya ngangkat ini, penyebabnya ini bagaimana? Boleh. Atau nanti ditanyakan dengan kelompoknya. Silahkan berdiskusi, ada waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi, langsung dituliskan. Itu ya anak-anak, harapan Bapak kalian bisa menemukan konflik yang terjadi di sekitar kita. Kumpulkan semua data dari berbagai referensi. Nanti kalau kasusnya tepat, bagus, terus dipresentasikan hasilnya bagus, Bapak kasih reward, Bapak kasih hadiah untuk kelompoknya, ya. Harus semangat. Gimana? Kelompok 3? Sudah menemukan kasusnya? Sudah. Ya, sip. Kelompok 4, bagaimana? Sudah menemukan kasusnya? Sudah. Kelompok 2 sudah nemu kasusnya? Sudah. Kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah. Baik, diuraikan, dituliskan, diuraikan penyebabnya. Mungkin dari kalian dapat dari literatur tentang kosakata yang di situ, boleh dicantumkan. Atau kalau video, dapatnya dari video, mohon untuk dicantumkan linknya, ya, sehingga benar terjadi gitu loh ya, bukan hanya dibikin-bikin saja. Oh, ada buktinya, bukti otentik bahwa kasus itu benar terjadi dan ada dan ditemui.
Mungkin di kelompok 2 ada yang pernah mengalami, Pak saya pernah begini, saya dulu ada kasus begini Pak. Nah, boleh. Kalau dikaitkan dengan Bhinneka Tunggal Ika ada kaitannya ya. Khususnya tugas yang ada di kelompok 2 tentang keberagaman agama. Nanti anak-anak ketika temannya ada yang presentasi, harapan kami yang lain menanggapi ya, saling bertanya ya. Kelompok 1 sudah sampai mana pengerjaannya? Editing belum sama sekali halaman. Hah? Oke, siap. Kelompok 3 hampir selesai. Editornya siapa? Oke. Pakai apa, Dok? Editingnya, Dok? PPS? Ya. Kelompok 4? Sudah selesai editnya. Sudah? Mana? Ya, kita ada di tahap ini anak-anak. Bisa dilihat. Kita ada di poin 4 sekarang, menyusun hasil karya dan mempresentasikannya ya. Jadi kalian bersama kelompoknya mengkaji dan mengerjakan sesuai aktivitas. Bapak di sini akan memantau, diskusi dan membimbing kalian dalam pembuatannya. Kemudian nanti kalau ada yang presentasi harus ada yang menanggapi dari kelompok lain. Baik, silakan diperhatikan. Kita beri kesempatan untuk kelompok 1 berpresentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan topiknya tentang keberagaman suku. Begini. Topik yang kami ambil yaitu diskriminasi akibat keberagaman suku atau perbedaan suku. Di Indonesia, keberagaman suku menjadi salah satu ciri khas yang ada. Tetapi sering terjadi diskriminasi akibat keberagaman dan perbedaan suku, yaitu seperti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Contoh yang kita ambil yaitu terjadinya perang 2 suku di Nabire, Papua Tengah yang menyebabkan 2 orang tewas. Perang antar suku terjadi di distrik Topo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Senin 5 Juni 2023 siang dini hari. Pertikaian tersebut terjadi ketika salah satu suku mengklaim kapal batas tanah adat secara sepihak. Informasi mengenai 2 suku itu sudah diketahui oleh Polres Nabire, yang kemudian Bupati Nabire berusaha menggelar mediasi pada Rabu 7 Juni 2023 sore. Peperangan antar suku itu menyebabkan 2 warga dari salah satu suku tewas karena mengalami luka panah dan senjata tajam. Polisi beserta TNI sedang berupaya untuk menenangkan kedua kubu dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusi kelompok kami yaitu meminta kepada warga khususnya di Kabupaten Nabire dan kabupaten di wilayah tersebut tidak melakukan aksi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekian, terima kasih. Ya, perwakilan dari kelompok 2. Saya beralih ke kelompok 3. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan kepada kelompok 1, apa solusi yang dapat dimunculkan setelah terjadinya konflik tersebut? Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa solusi yang harus dilakukan, yaitu meminta kepada warga khususnya di Kabupaten Nabire atau kabupaten wilayah tersebut tidak melakukan aksi yang dapat merugikan diri sendiri dan mau bersatu. Sekian. Bagaimana kelompok 3? Cukup? Ya, terima kasih. Sudah. Kelompok 4? Saya dari kelompok 4 ingin mempertanyakan tindak lanjutan dari konflik ini apa? Tindak lanjutan dari konflik tersebut itu apa? Tindak lanjut. Iya. Ya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa tindak lanjutan dari konflik tersebut. Tindak lanjutannya adalah Bupati dan Polres beserta TNI akan berusaha menggelar mediasi yang akan terjadi pada Rabu tanggal 7 bulan Juni 2023. Kelompok 4? Sudah cukup jawabannya? Nah, ditindaklanjuti dengan jawaban seperti itu tadi ya. Kelompok 1, yang lain ada yang mau menambahi? Jawaban dari temannya? Tidak. Kalau tidak ada, baik. Terima kasih. Kita cukup sekian untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ya, itu tadi presentasi atau pemaparan dari hasil penyelidikan masalah yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok yang lain sudah saling menanggapi, memberikan sebuah pertanyaan. Begitu juga dengan kelompok 1 mampu menjawab semua pertanyaan dan menjabarkannya. Selanjutnya dengan kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 3 ingin mempresentasikan keberagaman ras. Keberagaman ras menurut KBBI, ras merupakan perkelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan ciri fisik. Memperkelompokkan bisa dilihat dari ciri fisik manusia, mulai dari warna kulit, rambut, bentuk wajah. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Saya perwakilan dari kelompok F mau bertanya, kenapa ras kulit hitam diberlakukan berbeda bahkan sampai diasingkan? Siapa yang mau jawab? Ada pertanyaan nggak? Di sini kelompok 4 siap-siap. Ya, temannya membantu. Bisa diulang, Dok, pertanyaannya? Kenapa ras kulit hitam berbeda bahkan Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Silakan dijawab. Karena pada saat itu masyarakat Eropa menganggap bahwa kulit hitam dijadikan budak. Jadi budak itu di sana diasingkan dan dianggap rendah, seperti itu. Ya, sudah cukup. Diasingkan, ya, kulit hitam diasingkan dan dianggap rendah, ya, dijadikan budak. Ada lagi satu pertanyaan. Yang lain dulu. Oke? Yang lain. Ya, boleh. Kelompok 2, silakan. Sing gerakan ini kok sering. Kuri kita sebagai ini enggak usah. Maksudnya bagaimana? Kami dari perwakilan kelompok 2 mau bertanya,
Bagaimana konsep ras mempengaruhi dinamika sosial dalam suatu masyarakat? Bagaimana konsep ras mempengaruhi dinamika sosial dalam suatu masyarakat? Oke, beri tepuk tangan pada kelompok 3. Sekarang presentasi dari kelompok terakhir. Kelompok 4 dipersilahkan. Berdiri pada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menerangkan tentang konflik keberagaman antar golongan. Dan kami memilih insiden tawuran pelajar. Insiden tawuran pelajar terjadi pada 3 Agustus 2021 di sekitar stasiun kereta api Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi antar sekolah yang berada di Kecamatan Cisaat dan sekolah yang berada di Kecamatan Cisaat dan sekolah di Kecamatan Parungkuda. Terjadi tawuran antar sekolah tersebut menewaskan seorang pelajar. Biasanya kejadian tawuran ini berawal dari masalah sepele yang kemudian dibesar-besarkan sehingga salah satu pihak tidak terima dan terjadilah tawuran. Sudah cukup? Baik, dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi merupakan penutup daripada pertemuan kita pada hari ini. Anak-anakku semuanya hebat, anak-anakku semuanya bisa dan hebat. Tepuk tangannya. Anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini tadi, mungkin ya anak-anak belum tahu, belum mengerti, belum mengalami, belum pernah melihat, belum pernah mendengar kasus konflik yang terjadi di tengah keragaman masyarakat yang disebabkan oleh berbagai macam keragaman. Lah, dengan pembelajaran hari ini anak-anak semua menjadi tahu ya, menjadi mengerti ya, mampu mendeteksi, mampu mengevaluasi, mampu menyebutkan penyebabnya dan mampu memberikan solusi. Baik anak-anak semua, sekali lagi kita harus tetap semangat dan terus belajar menggali potensi yang ada dalam diri kita. SMK bisa. SMK hebat. SMK Bufa bisa hebat. Baik, terima kasih. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan dari awal hingga akhir memberi manfaat, menjadikan ilmu menjadi ilmu yang barokah ya. Amin. Dan tentunya ilmu yang berguna bagi diri kita sendiri dan orang lain ya. Amin. Kita tutup berdoa mulai. Terima kasih anak-anak, langsung pulang, hati-hati di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kursinya dikembalikan, jangan ada sampah yang tertinggal. Ya. Kursi ditata rapi.